mempermalukan Lu di televisi sekolah. Rambutnya sudah botak. Yao Yao mencoba berpura-pura tidak dengar ketika Lu mengakui perbuatannya karena sudah mengirim surat kepada rekan wanita dan mengganggunya belajar. Lu bahkan tidak malu ketika tiba-tiba ia menyebutkan nama Yao Yao di televisi itu. Dan tentu saja Yao Yao gembira mendengar gombalan pria itu. Bertahun-tahun berlalu kini keduanya menjalin hubungan bersama, di mana Lu yang tidak kuliah harus bekerja banting tulang menjadi kuli agar nanti bisa menikahi Yao Yao yang begitu dicintainya. Lu bekerja di sebuah tambang yang jauh dari pusat kota tempat Yao Yao tinggal. Namun itu tidak menjatuhkan semangatnya untuk terus bekerja keras. Hari itu sedang badai ketika Lu bersama rekannya bekerja. Angin yang kencang membuat baut penahan alat berat lepas dan akan menimpa rekan Lu. Lu yang berlari keluar mencoba menyelamatkan rekannya itu sebelum mereka berdua bisa tewas tertimpa crane. Tiba-tiba saja terlihat di rumah sakit ada seseorang yang dibawa ke IGD. Dan Yao Yao sangat panik ketika tiba di rumah sakit mendengar kabar kekasihnya kecelakaan. Ketika di kamar, tempat tidur Lu kosong dan hanya ada bunga serta buku catatan di sana. Yao Yao mengira pria itu sudah tiada dan meninggalkan dirinya. Tapi kemudian Lu muncul di belakangnya memberi kejutan kepada kekasihnya yang ketakutan. Untunglah Lu hanya menderita luka ringan. Dan semenjak itu, Yao Yao meminta Lu untuk memilih pekerjaan yang biasa saja dan tidak usah jauh dari kota tempat mereka tinggal, karena ia takut jika harus kehilangan pria tersebut. Yao Yao sudah berjanji akan membawa Lu menemui ibunya dan membicarakan soal pernikahan mereka. Sampai tiba saatnya Lu harus bertemu dengan ibu dari Yao Yao. Lu terlihat bersemangat menceritakan kisah mereka dahulu kepada ibu Yao Yao yang terlihat tampak malah tak tertarik. Kemudian ibu Yao Yao secara halus mengusir Lu dan mengatakan bahwa sebentar lagi akan hujan deras. Kemudian ketika Lu sedang asik nonton, sebenarnya ia mendengar pertengkaran kedua ibu dan anak itu. Lu tahu ibu Yao Yao tidak menyukainya karena hidupnya yang melarat dan hanya bekerja sebagai seorang kuli pabrik. Lu yang sangat minder merasa seharusnya ia tidak pernah datang kemari. Sampai tiba-tiba ketika Yao Yao keluar, ia melihat Lu sudah tidak ada di sana. Pria itu pergi tanpa repot-repot berpamitan dengan Yao Yao dan ibunya. Lu ternyata sudah siap akan pulang dalam keadaan basah kuyup. Tapi ia dikagetkan dengan sosok Yao Yao yang muncul berlari mengejar bis dalam keadaan